Halo guys, TCH balik lagi nih. Gimana sih BTW kalau misal nih ya seorang psikopat handal membantu polisi untuk memburu psikopat lainnya. Kayaknya seru banget ya untuk disimak guys. Nah, maka dari itu nih, selamat berkenalan dengan Hannibal Lecter, seorang psikopat cerdik yang terkenal dalam film The Silence of the Lamb. Ya, Silence of the Lamb, film yang akan kita bahas kali ini guys. Film ini terbilang cukup tua ya guys, namun tidak menutup kemungkinan generasi sekarang untuk tetap menyukainya. Dan gimana sih ceritanya? Langsung aja yuk, check it out. Clarice Starling, seorang anggota kepolisian yang sedang mencari Jack Crawford di kantornya dan melihat sebuah foto-foto di papan penyelidikan tentang kasus mutilasi mengerikan Buffalo Bill, si mutilator. Jack Crawford pun tiba-tiba muncul dan berbicara kepada Starling tentang prestasinya dan menawarinya sebuah pekerjaan untuk berbicara kepada seorang psikopat sadis bernama Hannibal Lecter. Starling pun menerima pekerjaan itu. Dan Jack Crawford pun berpesan agar berhati-hati dengan Hannibal Lecter karena dia adalah orang yang sangat berbahaya. Singkat cerita, Starling sudah sampai di rumah sakit jiwa dan berbicara dengan kepala RSJ, Dr. Chilton. Dan Dr. Chilton mengajak Starling untuk mengikutinya ke sel Hannibal. Dan di sini Dr. Chilton juga memperingatkan jangan memberi apapun kecuali kertas kepada Hannibal dan jangan mendekat ke kaca. Dan apabila Hannibal ingin memberi sesuatu ke Starling, tolong jangan diterima. Dan di sini Chilton bercerita bahwa Hannibal juga pernah sakit dulunya dan dibawa ke rumah sakit dan berakhir malah memakan lidah seorang perawat. Singkat cerita lagi guys, sampailah mereka ke sel Hannibal. Dan di sini Starling agak bingung karena keamanannya super ketat untuk orang seukuran Hannibal. Di sini Starling pun bertemu dengan Hannibal. Dan Hannibal meminta tanda pengenal dari Starling. Dan di sini Hannibal ternyata sangat pintar sekali guys, dan seperti berkarisma. Ya, karena dia adalah seorang dokter psikiatris ya. Dan di sini Starling pun berbicara kepada Lecter bahwa ia ingin belajar dengan Hannibal. Dan Hannibal pun mempersilahkannya untuk duduk. Di sini Hannibal saking pinternya guys bisa mencium parfum dari Starling, padahal ada sebuah kaca yang membatasi mereka. Starling pun bertanya kepada Hannibal, apakah Hannibal yang menggambar semua sketsa yang ada di dindingnya? Dan Hannibal pun mengiyakan. Nah, disinilah mulai Starling bertanya tentang Buffalo Bill dan memberikan kuesionernya kepada Hannibal. Dan di sini Dr. Hannibal berusaha memasuki pikiran Starling. Namun Starling berhasil menahannya. Dan Hannibal pun mengusirnya. Saat Starling akan keluar dari lorong, dia melihat pasien yang bernama Mix. Dan Mix pun melemparkan seperti darah ke Starling. Lalu Hannibal yang mengetahui hal itu berteriak-teriak memanggil Starling dan menyuruh Starling untuk menemui Nyonya Moffat atau pasien lama Hannibal. Singkat cerita, Starling pun akhirnya keluar dari RSJ. Dan seketika ia mendapat seperti flashback ketika dirinya saat kecil sedang menunggu ayahnya yang bekerja sebagai polisi pulang ke rumah. Dan Starling pun akhirnya menangis di mobilnya. Sesampainya di kantor polisi, Starling pun berlatih dan menyelidiki tentang Hannibal ini dan Nyonya Moffat. Tiba-tiba Crawford pun menelpon Starling mengabarkan bahwa Mix atau pasien RSJ yang tadi telah tewas menggigit lidahnya sendiri. Dan di sini Crawford bertanya, apakah Starling sudah menyelidiki Moffat ini? Dan ternyata guys, Moffat ini adalah sebuah sandi yang diberikan oleh Hannibal yang menunjuk ke sebuah penyimpanan pribadi. Starling pun menyelidiki penyimpanan tersebut dan dia menemukan sebuah kepala yang ada di toples. Setelah selesai dari Moffat ini, Starling pun balik lagi ke sel Hannibal Lecter. Dan Lecter pun memberikannya sebuah handuk dan mulai menginterogasi Hannibal Lecter tentang siapa sih kepala yang ada di toples tersebut. Namun di sini Hannibal malah bercerita bahwa aslinya Moffat ini adalah Mr. Raspail, mantan pasien dari Hannibal. Dan Hannibal pun di sini bertanya tentang bagaimana perasaan Starling setelah melihat hal tersebut. Dan di sini Starling memperhatikan bahwa sketsa Hannibal sudah tidak ada.
Dan Hannibal pun berkata bahwa sebenarnya ia ingin menjauh dari yang namanya Dr. Chilton dan ditempatkan di penjara federal. Dan Hannibal pun bersedia membantu Starling, tetapi Starling harus sabar. Dan selanjutnya guys, kita diperlihatkan sebuah adegan di mana si Buffalo Bill ini memburu korbannya lagi. Seorang wanita yang malang ya guys. Keesokan harinya, Starling pun dipanggil untuk mengurusi pembunuhan Buffalo Bill semalam dan di briefing oleh Jack Crawford tentang pembunuhannya. Di perjalanan, Jack Crawford pun bertanya tentang si Hannibal ini, dan Starling pun menjelaskan bahwa dia memang berharap bahwa Dr. Lecter semoga bisa membantunya. Sesampainya di rumah duka, Starling pun langsung mengusir semua sheriff-sheriff yang ada di sana dan melakukan otopsi korban Buffalo Bill ini. Nah, di sini Starling dan semua polisi sempat kaget dengan keadaan mayat korban Buffalo yang sudah membusuk. Dan Starling pun memperhatikan tenggorokannya, melihat ada sesuatu yang setelah diambil guys, ternyata itu adalah kepompong serangga. Setelah dari rumah duka, Starling pun langsung menyelidiki kepompong tersebut ke sebuah museum, dan pihak museum pun memberikan kesimpulan bahwa kepompong itu adalah ngengat tengkorak yang hanya ada di Asia. Dan pastilah ada seseorang yang mengembangbiakannya. Setelah dari situ guys, Starling pun langsung balik lagi ke RSJ untuk menemui Dr. Lecter atau Dr. Hannibal. Dan di sini Starling memberikan tawaran, apabila Hannibal berhasil menangkap si Buffalo Bill ini, ia akan dipindahkan ke rumah sakit orang tua yang di sekitarnya ada hutan dan berbagai tawaran-tawaran lainnya. Di sini Hannibal malah mengajak bernegosiasi dan memberikan Starling seperti terapi psikiater. Dan Starling pun mulai bercerita tentang pengalaman buruknya yang mana itu adalah kematian orang tuanya sendiri. Dan Hannibal pun bertanya tentang deskripsi korban dari Buffalo Bill. Dan di sini Hannibal pun mulai terapi kepada Starling lagi atau Catrice ya kita sebut. Dan di sini Hannibal Lecter pun memberikan keterangan soal Buffalo Bill lagi. Di sisi lain, Buffalo Bill yang menyandra seorang anak yang diketahui anak tersebut adalah anak senator, di sumurnya meminta untuk menaruh sebuah krim di keranjang dan sedikit menggoda korbannya. Nah, balik lagi ke RSJ. Dr. Chilton bertemu dengan Hannibal yang diikat dan mulutnya ditutup. Di sini, Dr. Chilton pun lalu menginterogasi Hannibal dan bertanya tentang Buffalo Bill. Dan Hannibal Lecter pun menjawab bahwa Buffalo Bill ini bernama asli Louis. Dan Dr. Chilton pun langsung berangkat. Lalu Hannibal Lecter pun dipindahkan ke kota Memphis. Dan di sini, ibu senator pun bertemu dengan Hannibal Lecter dan menawarkan sesuatu dengan Hannibal. Hannibal pun menjelaskan bahwa Buffalo Bill bernama asli Louis Friend dan pernah bertemu dengannya sekali. Dan sebelum memberi ciri-ciri fisik dari si Bill ini, si Hannibal sempat mempermainkan Senator Catherine. Hingga akhirnya Hannibal memberikan ciri-ciri fisiknya serta alamat lengkapnya. Nah, singkat cerita guys, si Starling ini diam-diam menyusup ke ruang kurungan dari Lecter dan menemui Lecter di sini. Dan di sini guys, keadaannya Hannibal Lecter dikurung di sebuah ruangan yang amat besar sekali. Dan di sini Starling mengemukakan bahwa Louis Friend ini bukan sebuah nama, tapi sebuah anagram atau kode yang diberikan oleh Hannibal. Dan di sini Hannibal mulai sedikit demi sedikit mengajari Starling cara menangkap Bill. Dan di sini lagi-lagi guys, Hannibal memberikan Starling sedikit terapi psikiater. Dan Starling pun menceritakan masa lalunya ketika ia kabur dari rumah saudaranya setelah orang tuanya meninggal. Dan Starling pun meminta nama asli dari Buffalo Bill. Dan belum sempat menjawab, Dr. Chilton pun tiba-tiba datang ke kurungan dan mengusir Clarice Starling. Namun seketika Hannibal Lecter pun memberikan berkas kasus milik Clarice dan sempat memegang kulit tangannya. Clarice pun pulang ke rumah dan Dr. Hannibal menggambar sketsa Clarice dan polisi pun memberikan sarapan. Namun anehnya guys, di sini kita diperlihatkan sebuah adegan yang mana Hannibal ini seperti menggigit sesuatu. Dan ketika polisi memborgol tangan Hannibal, Hannibal pun malah berusaha untuk membebaskan dirinya. Dan setelah bebas, Hannibal pun balik memborgol salah satu polisi dan menggigit lidah polisi satunya lagi. Dan seketika
ia pun menghajar polisi-polisi yang ada di kurungan tersebut hingga tewas. Dan Hannibal pun segera kabur. Dan ketika polisi akan mencarinya di kurungan, polisi malah dikejutkan dengan salah satu anggota polisi yang digantung dan perutnya dimutilasi dan isi dari perutnya ini sudah hilang. Di sini seluruh tim kepolisian bersiaga dan berusaha untuk mencari Mr. Hannibal Lecter. Tetapi guys, di sini Dr. Lecter sungguh cerdik karena ia menukar bajunya dengan Pembry atau si korban Lecter yang tadi itu. Nah, si korban Lecter yang namanya Pembry ini, mayatnya pun diletakkan di atas lift dengan baju Hannibal. Dan Hannibal pun sudah ada di ambulans yang berniat membawa Pembry. Oh, jadi gini guys, buat kalian yang mungkin belum paham, jadi seperti ini. Hannibal ini seperti mengecoh kepolisian, yang mana kepolisian ini akhirnya berpikir bahwa Pembry ini, yang sebenarnya Pembry ini adalah Hannibal. Dan Hannibal ini yang bernama Pembry malah ikut ke ambulans. Nah, balik lagi guys, Hannibal ini sekarang sudah ada di ambulans yang berniat membawa Pembry. Hannibal pun dapat terbebas. Dan oh ya guys, Hannibal tidak hanya menukar bajunya ya, tetapi di sini kita diperlihatkan wajah dari Pembry juga dikuliti dan dipakai. Clarice pun mendengar kabar itu dan berkata bahwa Lecter tidak akan mencarinya. Di sisi lain, Buffalo Bill seperti menjahit kulit di sini. Dan oh ya guys, balik lagi ke Clarice Starling ya. Di sini Clarice memikirkan seluruh perkataan dari Lecter bersama temannya. Dan dia pun menemukan sebuah benang merah, yaitu rasa iri. Iya guys, ternyata diketahui Buffalo Bill ini iri dengan korban pertamanya. Dan singkat cerita, Clarice pun akhirnya setelah mengetahui hal itu berangkat ke Ohio. Dan dia bertemu dengan orang tua korban pertama Buffalo Bill, Frederica Bimmel. Dan Clarice pun mewawancarai ayahnya. Saat menyelidiki kamarnya, Clarice menemukan sebuah foto bugil milik Frederica. Dan ia pun menemukan sebuah petunjuk di gaun Frederica. Clarice pun segera menelpon Crawford, tetapi Crawford di sini berkata bahwa dia sudah mengetahuinya dan nama asli Buffalo Bill adalah James Gump. Dan di sini Clarice Starling pun mencari informasi tentang James Gump di Ohio. Dan tiba-tiba guys, singkat cerita tim penyergap sudah sampai di rumah James Gump ini. Di sini James tampak kaget ketika anjingnya disandra oleh anak senator. Dan di sini tim penyergap bersiap-siap untuk menyergap James. Nah guys, tetapi di sini ada sebuah twist ya. Ketika polisi memencet bel dan ada yang membuka pintu, seketika adegannya berubah. Jadi gini guys, kalau kalian belum paham ya, karena emang film ini kompleks banget, bisa disimpulkan bahwa yang mengetahui alamat asli dari James Gump adalah Clarice Starling. Dan polisi tim penyergap ternyata salah rumah. Di sini Clarice pun bertatap muka langsung dengan James Gump dan berhasil masuk ke rumahnya. Lalu Clarice pun seperti sudah mempunyai feeling bahwa pria yang tadi membuka pintunya adalah James Gump. Dan Clarice Starling pun menyergapnya sendirian. Tetapi James Gump berhasil kabur guys, dan Clarice pun masuk ke ruang bawah tanahnya dan mencari di mana sih si James Gump ini. Dan seketika Gump pun mematikan lampunya. Namun di sini karena kecerdikan Clarice lagi ya, Clarice pun berhasil menembaknya dan James Gump pun tewas seketika. Dan berhasillah Clarice dalam mengungkapkan pembunuhan ini dan mendapatkan kenaikan jabatan. Setelah itu, Clarice pun mengadakan sebuah pesta. Nah, tiba-tiba guys, saat di pesta ini, ia mendapatkan sebuah telepon. Dan ternyata guys, telepon itu adalah telepon dari Dr. Hannibal Lecter yang menelponnya. Dan di sini diceritakan, posisi Dr. Lecter sudah ada di sebuah pulau di luar negara Amerika. Ya, pada akhirnya Clarice pun berhasil mengungkapkan pembunuhan Buffalo Bill. Dan Hannibal pun juga berhasil keluar dan kabur dari rumah sakit jiwa. Dan berakhirlah film Silence of the Lamb ini. Dan oh iya guys, jika kalian suka dengan seri Hannibal Lecter ini, tenang saja ya, karena kalian sependapat dengan saya. Dan karena hal itu, kita juga akan merecap film-film Hannibal lainnya. Tapi tunggu saja ya guys, kapan uploadnya. Oh ya guys, pesan untuk kalian, jangan lupa untuk support film aslinya dengan membeli DVD orinya dan original streamingnya. Dan buat kalian lagi yang pengen request film maupun punya kritik saran, silakan tulis aja di kolom komentar.
Baiklah, kalau seperti itu, sampai berjumpa lagi di recap selanjutnya. TCH out.